ternyata beliau sangat gaul dan mengikuti perkembangan media, yang mana beliau senang menonton layangan putus. Kemudian beliau menghimbau kepada ibu-ibu untuk ibu-ibu mengecek dan tiba-tiba nama suami ibu tidak ada di dalam kartu kakak ibu. Artinya ibu tak perlu kaget. halo semeton semua, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang Bang Ical berada di atas kapal di Pelabuhan Lombok. Kita akan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa Barat. Oke semeton sekalian, kita nikmati perjalanan ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya Pak Ical. Kebetulan di DPRD Kota Mataram mau tugas kunjungan kerja ke Sumbawa Barat. Kita ngobrol sebentar ya, bisa ya Pak ya? Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, nama siapa, mungkin nanti tugasnya apa di sini, kemudian sudah berapa tahun, keluh kesahnya sebagai petugas kapal laut apa kira-kira? Selamat pagi juga Pak ya. Oke. Saya sendiri Bambang Haryanto, Nakoda. Oh langsung Nakoda, wih luar biasa. Saya bisa ketemu dengan Pak Nakoda. Kebetulan kita lagi bebas tugas. Oh. Cuma nanti ada yang memang perwira jaga lagi di bawah. Oh iya. Sementara kita ya cuma bantu mualim aja. Cuma kita kalau kita kapal operasi ya kita tanggung jawab penuh. Tetap ikut jalan kalau op itu. Istilahnya perwira yang jaga. Kita nanti kapal jalan kita istirahat. Istirahat. Iya. Udah berapa tahun Pak jadi nakoda? Di kapal ini baru 3 bulan. Oh, sebelumnya? Sebelumnya di lintas Padang Lembar. Oh, ini milik SPPRI atau SP Jembatan ini ya, PT Jembatan Nusantara. Jembatan Nusantara. Jadi dimutasi kemari 3 bulan. Kemari baru 3 bulan. Sebelumnya kita ngikut di sini udah mulai 96. Oh, maksudnya di Lombok? Ikut Jembatan Nusantara. Oh, Jembatan 96 berarti berapa tahun, Pak? Kurang lebih 26 tahun. Wih, lumayan. Terus tinggalnya Madi di mana? Sekarang saya tinggal di Lembar, Pak. Di Lembar. Berarti kalau pulangnya berapa kali sekali? Kita artinya liburnya 1 bulan sekali. Berapa hari? Kita 1 minggu liburnya. Oh, dalam 1 bulan kerja 3 minggu, libur seminggu. Tapi di dalam 3 minggu itu ada off-nya. Yang off di kapal. Off di kapal kita sesuai jadwal. Kita 2 hari atau 3 hari sekali kita off. Itu kita mungkin ya rumah dekat dan mungkin bisa pulang. Tapi kan saat perawatan ya tetap naik. Kalau jalan harus ikut tetap walaupun off. Asli mana Pak? Saya asli Surabaya. Oh Surabaya. Iya saya laut semua di Surabaya. Oke, Pak Edi, Pak Nakoda, saya matur terima kasih atas kesempatan kita ngobrol sebentar untuk bincang-bincang tadi. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya ikut kapal ini rombongan ke Podo Tanu.
Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, semeton semua, sekarang kita sudah berada di ruangan Pak Kadis Dukcapil Kabupaten Sumbawa Barat. Sembari menunggu Pak Kadis masih ada tamu, kita bincang-bincang sejenak bersama Pak Kabid Kependudukan dan Kabid Pencatatan Sipil bersama Pak Ajis. Siang hari ini kita bincang-bincang tentang perkawinan dan catatan sipilnya. Baik, Pak Ajis, selamat siang. Kita jumpa lagi di ruangan Pak Kadis ini. Saya ingin Pak Kabid menjelaskan tentang ketika ada remaja adalah dua insan yang melakukan perkawinan dan usianya kurang dari umur 19 sekarang Pak ya, sesuai undang-undang 19 tahun kurang. Bagaimana menyikapi itu untuk bisa menerbitkan akte perkawinannya? Kalau Dukcapil ini kan begini Pak. Yeah. Dukcapil ini khusus menangani, kalau akte perkawinan khusus menangani akte perkawinan umat non-muslim. Ya, ya benar. Tetapi ketika ada perkawinan yang umat muslim yang dilakukan di bawah umur, juga itu kita daftarkan dalam daftar penduduk. Oh, berarti semua yang kurang dari usia perkawinan harus ke Dukcapil, baik itu Hindu, Muslim, Selama ada laporan. Selama ada laporan. Selama ada laporan. Kalau kurang dari usia 19 tahun itu, kalau dulu masih berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, nah kita minta akte perkawinan. Nah kalau tidak dapat menunjukkan akte perkawinan itu, kalau sudah 17 masih Undang-Undang Nomor 1 74 nih, ada Permendagri Nomor 9 tahun 2016. Nah maka terhadap pasangan ini diharapkan untuk membuat SPTJM perkawinan namanya. Yang kurang dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari atas perkawinan yang 17 tahun masih berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ini. Nah, bisa dibuatkan yang 17 tahun gitu loh. Sudah mencapai usia 17 tahun. Undang-Undang 1 74 itu. 17 tahun. Ada SPTJM perkawinan namanya. Nah, bisa didaftarkan sebagai penduduk yang kawin tetapi kawin belum tercatat di kakaknya. Oh, kawin tapi belum tercatat. Kawin belum tercatat. Nah, seperti itu namanya. Nah, kemudian setelah berlaku Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu, tanggal 15 Oktober tahun 2019 kan diundangkan. Diundang-undang saat itu disempurnakan yang 74 mulai berlaku dari usia 17 tahun itu menjadi
minimal kedua pasang nikah ini minimal 19 tahun. Berarti naik ya Lalu usianya. bagaimana kalau yang usia di bawah umur ini? Hmm. Bisa nggak dibuat SPTGM seperti yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. itu, Iya. Permendagri nomor 9 tahun 2016 itu. Iya. Ini tidak bisa diberlakukan. Yang bisa ditolerir hanya usia 19 tahun yang tidak punya buku nikah itu, SPTGM perkawinan namanya. Baru bisa dibuat di dalam daftar penduduk itu sebagai pasang suami istri tetapi belum tercatat. Atas. Nah, Lalu kemudian bagaimana anak yang dilahirkan? Nah, anak yang dilahirkan ini kalau belum bisa dicatatkan di dalam ini sebagai pasang nikah, iya iya. tercatat atau belum tercatat itu, Hmm. tetap kita cantumkan nama ibu sebagai anak ibu. Oh, sebentar saya potong Iya. sedikit Pak Kabit. Ketika dia kurang 19 tahun, Ya. enggak boleh dibuatkan akte perkawinan. Enggak ada solusinya. Nggak bisa dibuatkan akte perkawinan karena yang ditolerir dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu kan Iya. usia minimal 19 tahun baru bisa kita terbitkan Jadi nunggu. akte perkawinan. Tunggu dulu. Usia kalau yang muslim isbat dulu. Nah, kalau yang non muslim Iya. kita tunggu sampai karena kewenangan penuh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kalau penerbitan akte perkawinan yang umat Iya. non-muslim. Ketika dia katakan 1 tahun dia Hmm. 1 tahun dia gini apa namanya? 1 tahun dia kurang, 18 tahun dia kawin. Berarti nunggu setahun. Nunggu dulu. Nah, di antara yang nunggu itu lahir anak gimana? Lahir anak masih anak ibu, nanti ada pengesahan anak nanti. Oh, setelah dia 19 keluar akte perkawinannya, lagi disahkan anaknya. Anaknya disahkan di pengadilan negeri kalau umat non muslim. Oh, enggak ada dia waktu kawin itu tidak menunggu keluar anunya, keluar apa namanya? Keluar umurnya, tidak menunggu, harus pengadilan enggak ada. Nah, Oh, jadi satu aja jalannya nunggu. nunggu dulu. Kalau sebelum ada alternatif yang diberikan Ya. di dalam Undang-Undang Kependudukan itu. Nah, belum usia 19 tahun sekarang itu. Ya, ya. Bisa diterbitkan akte nikahnya 18 tahun setelah ada putusan dari pengadilan. Makanya maksud saya, Ajukan terlebih dahulu, makanya kalau kawin itu kan, ya, kalau kawin sebelum usia nih, kan itu 18 tahun. ya. Ini diajukan ke pengadilan supaya mendapat persetujuan dari pengadilan. Oh, berarti persetujuan yang diminta di Kalau pengadilan. sudah ada persetujuan dari pengadilan, maka yang 18 tahun itu bisa dicatat. Seperti itu. Oh, berarti ada jalan ya, Ya. supaya tidak nunggu maksudnya. Dalam hal pengadilan juga memberikan itu ada hal-hal yang darurat sifatnya, emergency. Nah, seperti itu. Kedua, pasang nikah itu harus hadir di pengadilan seperti itu. Nah, kan di pengadilan butuh dana kan? Iya. Ketika dia tidak punya dana, alternatifnya nunggu saja 1 tahun misalnya sampai dia 19. Iya, 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 iya. Baru kita Nah, ketika dia 19 keluar akte perkawinannya, Iya. baru disahkan Iya. akte ya lahirnya anak. anak Bisa menjadi anak bapak ibu? bisa. Oh. Seperti Kan itu yang ngerinya kalau Iya. anak ibu saja baru udah kawin. bisa kan. Makanya sebaiknya tunggu 19 tahun aja pengesahan anaknya. Oh, iya, 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 iya. Baik Pak Kabit, mungkin ada satu pertanyaan lagi tadi yang ini apa, yang usia di bawah 19 tahun. Nah, kemudian saya ingin dijelaskan yang kawin tapi dia tidak ngurus akte perkawinannya, duluan anaknya lahir. Dan dilaporkan. Tidak dilaporkan. Nah, dia ketika anaknya mau sekolah baru melaporkan. Ada apa solusi apa yang bisa dijalankan di sini lah di Dukcapil Sumbawa Barat ini? Orang yang kawin tapi tidak melaporkan perkawinan tuh Pak. Ya. Sama artinya tidak kawin.
Kan seperti itu. Iya, iya, Kita iya. nggak tahu. Ya. Nah, karena tidak dilaporkan. Begitu waktu masuk sekolah, anak yang dilahirkan dibawa, kan harus bisa menunjukkan bukti-bukti perkawinan. Ya, ya. Nah, kalau umat Hindu atau non-Muslim ini kan cukup membawa surat Pengesahan. perkawinan Ya. dari tokoh agama seperti ini. Nah, dari situ kita bisa menerbitkan akte kelahiran anaknya dan catatan anak yang dilahirkan itu ada catatan pikir atas dasar perkawinan belum tercatat. Nah, seperti itu. Sepanjang ada ini. Ya, ya, ya. Nah, Oh, berarti Ada dari- perkawinan dari- belum tercatat ya? iya, perkawinan belum Eh, tercatat. Maksudnya lagi Pak Kabit, dia pengen punya akte perkawinan ini. Kita buat segera selama membawa ini. Memenuhi persyaratan ini. Walaupun dia sudah 1 tahun, apa 3 Iya. tahun mungkin kan? Biar 3 tahun itu bedanya yang umat muslim dengan non muslim. Aha. Kalau non muslim 3 tahun pun sudah kawin belum kami catat. Begitu tahun ketiga ada laporan, kita dengan segera menerbitkan akte perkawinannya. Nah, tanggal akte perkawinan, tanggal setelah waktu diajukan, Tanggal ini kita cantumkan perkawinannya. tapi sudah lewat. Ya, tapi cuma kita mencantumkan tanggal pelaporannya nanti. Gitu. Tanggal Ya, perkawinan, pelaporan hari ini gitu. perkawinan sudah 3 tahun. Akhirnya hari ini kita terbitkan, tapi perkawinannya udah 3 tahun yang lalu. Iya, 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 sudah 3 Ya, tahun ya. Ini kan dasarnya nih Pak. Nggih. Dasar yang kuat bagi umat non Ya, memang, benar, benar. Nah, surat pengesahan perkawinan dari katakan itu umat Hindu dari Banjar, kalau Kristen dari Ya, ya, Jakarta, ya. seperti itu. Nah, berarti dia tanggal kawinnya dicantumkan, tanggal dicatatnya juga ditulis. Ya, Nah, kemudian akte kelahirannya memakai tanggal kawin tetap. ya, Tetap bisa nak Bapak Ibu. iya. Apa namanya? Oh, iya, iya. Nah, cuma jadi persoalan sekarang kalau umat Muslim harus melalui isbat nikah namanya, melalui pengadilan. Bagaimana dia isbat biar tidak apa-apa sedikit kita bisa Ya. mengerti ya. Nah, seperti itu. Kalau udah 3 tahun, Pak sudah menikah, Yang di bawah tangan istilahnya kalau dia. di bawah tangan nikah siri. Ya, 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 ya itu. Biasa sering kita dengar nikah siri. Maka tahun ketiga itu apabila mereka ingin tercatat, Caca. nikah tercatat, maka diajukan melalui pengadilan agama mereka. Terbit surat atau putusan dari pengadilan agama baru bisa kita daftarkan di dalam pendaftaran penduduk sebagai nikah tercatat, kawin Tidak tercatat. tercatat. Kira Pak Kabit mungkin bisa diberikan apa harapan kepada masyarakat bagaimana supaya dihimbau untuk apa khususnya di Sumbawa Barat ini. Ini sudah kami kemarin bikin sosialisasi kemarin itu khusus yang menyangkut masalah perkawinan itu. Kita harap itu kawin itu harus segera dilaporkan perkawinannya. Nah, seperti itu supaya jangan kesulitan nanti terbit akte kelahiran anaknya. Segala macam. Karena kalau melampaui batas waktu penerbitan akte pelaporan perkawinan itu sudah melampaui batas waktu, nanti sudah melebihi 60 hari itu, maka nanti dibuat lagi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, disahkan kembali perkawinannya itu. Ya, ya, ya. 2 kali pengesahan. Kan? Oh, 2 kali 2 disahkan kali ya pengesahan. setelah 60 hari. Ya, tapi tidak ada sulit juga sebenarnya pengesahan itu. Tapi cuma kan ulang lagi Ulang urusannya lagi. ke apa namanya, ke Banjarnya toh. Iya. Belum seharusnya kan sekali kan seperti Iya, itu. iya, iya. Seperti yang menyangkut masalah perkawinan. Kemudian menyangkut masalah akte kelahiran tadi itu. Nah, akte kelahiran ini karena itu merupakan legalitas dari kelahiran seseorang. Ya, ya, benar. Legalitas dari kelahiran seseorang itu. Nah, diharapkan juga kepada masyarakat kita sampaikan kepada masyarakat supaya apa, begitu lahir itu langsung segera, karena kita kan sudah bangun komitmen dengan beberapa beberapa lini pelayanan kepemerintahan ataupun swasta ini, ataupun LSM bahkan. Nah, seperti KB, bidan, rumah sakit, mereka langsung melaporkan ini begitu lahir bayi itu
Iya. Nah, langsung dilaporkan secara online kepada kita di sini untuk segera kita terbitkan akte kelahirannya. Bahkan surat Dirjen pada tahun 2020 yang lalu, nah, bahwa proses melakukan pencatatan kelahiran itu sejak dalam kandungan. Nah, artinya begini, begitu terjadi kehamilan, nah, maka bidan yang sudah kita bangun kerjasama tadi itu harus segera melakukan deteksi terhadap kelahiran ini. Bulan berapa kelahiran itu kepada orang tuanya, langsung sudah rencana, kalau perempuan rencana penamaannya, rencana apanya, seperti itu. Begitu lahir sang bidan ini langsung sudah melaporkan kepada kita. Segera kita terbitkan akte kelahiran, karena ada juga inovasi pelayanan itu. Ada inovasi Lala namanya. Lala ini dalam bahasa Taiwan, list anak lu akte, artinya begitu keluar anak langsung diterbitkan akte kelahirannya. Nah, sekarang kesulitan bagi keluarga kita yang umat Hindu itu kan, untuk memberikan nama itu kan butuh waktu 14 hari udah salah, ada kegiatan khusus, upacara khusus toh. Nah, seperti itu. Itulah yang kendala kami untuk kita laksanakan. Tapi sekarang sudah berhenti nih Pak. Langsung lahir dari surat keterangannya. Setelah 7 hari pas gunting dulu. Sama juga. Iya. Unsur adat. Ada Kita kepingin gitu, Ada. tapi terbentur adat. Iya. Kita gunting dulu, baru kasih nama. Iya, Hari. iya. Oke, iya. Baik Pak Kabid, terima kasih sudah menjelaskan tadi. Ini kebetulan Pak Kepala Dinas kita sudah hadir di ruangan ini. Kita coba bincang-bincang dengan Pak Kadis kaitan dengan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Semeton, sekarang kita sudah bersama Pak Kadis Dukcapil Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, sekarang tadi sudah kita banyak dengar tentang secara teknis pengurusan pencatatan sipil oleh Pak Kabid. Sekarang kita coba dengarkan bagaimana program dan bagaimana ceritanya Pak Kadis kita ini bisa sampai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya, silakan Pak Kadis. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Nama saya Imadi Budiarta. Saya Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa Barat sejak bulan 1 Oktober 2021. Jadi kurang lebih baru 3 bulan di Sumbawa Barat ini. Tapi apa yang sudah dilakukan teman-teman tentunya sudah sesuatu yang luar biasa yang sudah dilakukan teman-teman sebelum saya ada di Dinas Dukcapil ini. Jadi kedepannya tentunya perlu adanya kita evaluasi, kemudian juga kami secara kelembagaan didorong untuk terus melakukan inovasi, inovasi tiada henti. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan, tapi tentunya dengan perubahan zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat, otomatis kita selalu berinovasi. Contoh, ada saat ini di masa pandemi COVID, tentunya masyarakat lebih kurang berinteraksi langsung dengan petugas, ya. Karena itulah inovasi-inovasi yang kita tawarkan ke depan tentunya lebih banyak berbasis teknologi. Jadi tidak langsung berhadapan face to face dengan pelayan petugas kami. Banyak hal-hal yang bisa dikaitkan dengan kependudukan ini, karena memang kependudukan ini basic datanya, ya, seluruh aktivitas baik perencanaan maupun pengawasan pembangunan. Contoh, seluruh bantuan-bantuan dari Jakarta tentu membutuhkan validasi keabsahan data-datanya itu menggunakan data kependudukan, baik penerima bantuan maupun rencana-rencana penyaluran bantuan kepada masyarakat, seperti itu. Dan memang apalagi nanti tahun 2024 akan ada tahun politik, tentunya akurasi dari pemilih itu sangat berkaitan dengan
kami di Dinas Dukcapil. Banyak sekali kemudahan yang sudah diberikan oleh Dinas Dukcapil. Contohnya pengurusan pindahan dan sebagainya sudah tidak menggunakan pengantar lagi, baik dari kelurahan, desa, tapi langsung kita membawa dengan satu kartu KK saja ya, kita bisa mendapatkan layanan di manapun. Jadi cukup dengan kartu KK, semua dokumen-dokumen kependudukan bisa terlayani dengan baik. Dan ini karena jaringan kita tuh connect se-Indonesia, server di Jakarta, jadi tidak terlalu sulit karena bisa kita menghubungi. Contoh misal kalau saudara-saudara atau bapak-bapak kehilangan KTP ya, penduduk NTB, kemudian kehilangan KTP di Jakarta atau di Surabaya atau kota-kota besar lainnya, maka cukup dengan mengetahui nomor NIK kita datang ke Dinas Dukcapil dimanapun ya, untuk minta dicetak kembali kartu KTP tersebut, bisa dilayani. Boleh. Bisa dilayani. Asal NIK-nya ingat. Asal nomor NIK-nya itu ingat gitu. Jadi sudah menjadi single identity. Jadi tidak ada nomor NIK yang ganda seperti itu. Cukup seperti itu, maka laporkan ke Dinas Dukcapil setempat, dia akan mengkonfirmasi tentang keabsahan NIK kita. Dihubungi dulu kemari. Dari sana ada ya linknya untuk dicek betul penduduk sana, alamat sana ya. Gitu. Bisa langsung dicetak. Ya. Tadi menarik Pak Kadis, kaitan dengan apa namanya data secara nasional Ya. yang dipakai dalam bantuan. Iya. Tetapi kenyataan di masyarakat bantuan-bantuan itu kadang-kadang kurang pas nyampainya gitu. Orang yang apa namanya punya hotel kadang-kadang dapat yang itu Ya. bagaimana tadi Pak Kadis? Tergantung. Contoh sekarang sedang kita kerjasama dengan Perindak, karena Perindak kan kami Sumbawa Barat tuh mendapat bantuan 21.000 unit tabung gas LPG yang 3 kg. Yang sedang sekarang ini? Sekarang. Jadi untuk mengkonfirmasi data yang masuk dari desa, kelurahan bahwa ini adalah warga desa atau kelurahan tersebut dan memang dia tidak mampu dalam hal ini ekonomi Itu maksud saya pekerjaannya. Ya. Pekerjaannya Nah, makanya dia. ya, sumber datanya itu dari Perindak, nanti kami yang konfirmasi apakah betul ataukah dia sudah pindah dan sebagainya, kan bisa terlacak di sini. Seperti itu bantuannya. Jadi perlu memang Jadi itu, kerjasama terutama dengan di jenis pekerjaan ya. Kalau dia misalnya wira swasta besar dapat bantuan kayak kemarin di PK. Berarti kepala desa atau Pak Lurahnya mengarahkan yang salah di dalam pendataannya. Iya. Tapi kalau kemarin yang menyimpang sedikit nih Pak Kadis, yang sosial itu kan bantuan sosial yang banyak PKH dan lain sebagainya itu yang salah banyak. Mas, kalau di dinas sosial kan kalau kami hanya data kependudukan, data hidupnya saja. Kriteria orang miskinnya yang kadang berbeda antara kriteria orang miskin oleh dinas sosial ataupun dari BPS. Gitu. Menurut BPS mungkin dia termasuk tidak miskin, tapi di dinas sosial dia termasuk yang miskin. Kadang di situ yang terjadi penyimpangan. Tapi kalau kami bahwa yang bersangkutan pasti satu orang dan tidak mungkin ada dua orang yang nama yang sama seperti itu. Ada yang memiliki nik yang sama. Tinggal apakah dia akan masuk kriteria bantuan sosial itu kriteria dinas sosial ataukah kriteria mana yang dipergunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonominya gitu. Nah, kalau kaitan dengan tadi tahun politik tadi, karena kita lihat di tahun-tahun sebelumnya banyak panggilan surat suara itu mereka sudah sudah meninggal lah. Nah, ada terobosan Pak Kadis supaya jangan sampai bisa dipanggil lagi, karena tadi Pak Kabir bilang banyak yang malas mengurus surat kematian kan masih ini. Hal yang tidak mungkin nanti akan kembali lagi panggilan kepada orang yang sudah meninggal itu. Untuk terkait
mutasi penduduk ya, lahir mati pindah itu datang pindah. Nah, kita kerjasama dengan seluruh masyarakat. Contoh untuk pemilih pemula, setelah ada kerjasama dengan sekolah-sekolah. Jadi kita dari awal kita sudah mendata mana calon pemilih potensial, yang artinya yang sudah mencapai umur 17 tahun ke atas. Otomatis kami sudah ada kerjasama dengan sekolah-sekolah, jadi nanti terutama yang di kelas 2 SMA itu sudah ada datanya yang kita pegang. Ya, pada saat dia sudah mencapai umur 17 bisa kita berikan. Itu terobosan, salah satu terobosannya untuk. Tapi yang kematian, kemudian untuk yang kematian saat ini ada kita kerjasama dengan BPM Pemdes, karena di BPM Pemdes ada agen PDPGR istilahnya di kami di Sumbawa Barat itu yang membantu seluruh aktivitas gerak masyarakat, dan ini menjadi bagian dari revitalisasi Posyandu juga. Ya. Nanti di sana sumber informasi terutama terkait dengan ya kematian itu. Memang kalau lahir biasanya orang perlu, tapi kalau yang kematian agak abai ya masyarakat. Karena kita di Mataram malah kita kasih insentif 500.000, masih juga malas ngurus ya. Jadi kan setiap orang meninggal pernah kami juga mencoba seperti itu, jangan Pak Bupati yang lama, bagi yang meninggal akan diberikan santunan, tetapi itu pun juga sama, jarang ada yang mengurus. Tapi saat ini kita coba kerjasama dengan agen PDPGR istilahnya, pemberdayaan gotong royong masyarakat di tingkat desa. Jadi dari agen itu dia akan membuat laporan rutin yang disampaikan ke Dinas Pemdes. Jadi itulah yang data itu yang bisa kita pakai. Satu lagi saya kemarin pernah menemukan, bukan kasus sih, protes dari salah satu kepala lingkungan Pak Kadis. Jadi saya menyampaikan bahwa sekarang mengurus surat-surat catatan sipil itu tidak perlu pengantar dari lingkungan, dari lurah, langsung aja surat kelahiran langsung dari. Mereka protes loh, apa tugas kita? Tak tahu kita kelahirannya, nanti Dukcapil tidak data di kita. Kira-kira gimana kita menyikapi itu Pak Kadis? Memang terobosan ini hajatnya untuk memutus mata rantai birokrasi. Itu yang terkadang dengan adanya jenjang-jenjang kepengurusan itu justru menghambat masyarakat. Contohnya sekarang seperti tadi, kalau memang dia ingin melakukan pindah domisili dan sebagainya, memang tidak perlu pengantar. Ini ada kebijakan dari Jakarta dan pusat seragam se-Indonesia, bahwa cukup dengan membawa keterangan pindah dari Dinas Dukcapil tempat asal, maka dia bisa diterima di tempat tujuan. Artinya datanya nanti yang di tempat asal akan dihapus. Baru. Nanti dia setelah diterbitkan dia akan melapor gitu. Karena kita juga ada data yang kita berikan rutin kepada kelurahan, desa dan kelurahan. Berarti itu sudah pas. Tinggal berarti dari kelurahan harus ngasih lingkungan, karena itu salah satu protesnya, kita di lingkungan tidak tahu. Ada data yang kita rutin berikan kepada Mas Ano di desa. Berarti tinggal lurah yang kita harus suruh gitu. Nyampaikan ke lingkungan benar-benar. Ada ketambahan. Oke, Sultan Sami, tadi sudah kita mendengarkan pemaparan dari Pak Kadis dan Pak Kabid di Dinas Dukcapil. Giliran sekarang kita dengarkan harapan dan himbauan kepada masyarakat dari Pak Kadis Dukcapil Kabupaten Sumbawa Barat. Silakan Pak Kadis. Iya, baik, terima kasih. Banyak yang bertanya tentang apakah bisa kita membuat KTP elektronik atau KK yang 2 atau 3. Ya, kami sampaikan karena sistem di Indonesia ini single identity, artinya hanya boleh 1 KTP elektronik dan 1 KK. Ya. Artinya dalam hal ini kita tidak akan pernah bisa membuat KTP elektronik ganda karena 1 nomor NIK-nya. Kemudian juga hanya bisa tercantum di 1 kartu KK. Artinya bagi
bapak-bapak yang melakukan poligami, nah, istri kedua, ketiga, dan keempat, ya, maka dia hanya bisa tercantum di salah satu kakak saja. Artinya nanti di yang kartu kakak istri kedua, sang istrilah yang akan menjadi kepala keluarga di dalam kartu kakak tersebut. Oleh karena itu, himbauan dari kami kepada ibu-ibu agar sering-sering untuk mengecek kartu kakaknya masing-masing. Karena nanti kalau pada saat ibu-ibu mengecek dan tiba-tiba nama suami ibu tidak ada di dalam kartu kakak ibu, artinya ibu tak perlu kaget. Itu artinya suami ibu telah menjadi kepala keluarga di kartu kakak yang lain. Itu saja, salam dari kami. Makasih. Baik, ternyata luar biasa gadis Dukcapil kita ini menghimbau kepada ibu-ibu untuk selalu mengecek kartu keluarganya di Dukcapil. Jangan sampai para bapak-bapak, suami-suami hilang tiba-tiba dari kartu keluarga. Demikian Semeton Ical semuanya. Sudah lama kita berbincang dengan Kadis dan Kabid Dukcapil Kabupaten Sumbawa Barat. Maka kita akhiri bincang-bincang kita hari ini. Sampai ketemu di Semeton Ical channel yang akan datang. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.